Friska Ofelia Molano, Stambuk L13118150, Fakultas Kehutanan Unpad angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi hutan dan tingkat pertumbuhan. Luas hutan di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merilis laporan dalam publikasi statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015 tentang luas kawasan hutan di Indonesia. Pada kawasan hutan konservasi, kawasan hutan suaka alam, kawasan hutan pelestarian alam memiliki luas 27,4 juta. Hutan lindung seluas 29,7 juta. Hutan produksi terbatas 26,8 juta. Hutan produksi 29,3 juta. Dan luas hutan yang bisa dikonversi 12,9 juta. Total luas hutan di Indonesia sebanyak 120 juta. Pengertian kehutanan dan hutan. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman, terutama pepohonan atau tumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas. Pohon adalah tumbuhan cukup tinggi dengan masa hidup bertahun-tahun. Jenis-jenis hutan menurut Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Yang pertama hutan negara, yang kedua hutan hak, yang ketiga hutan adat. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. Hutan hak adalah hutan-hutan yang dibangun dan dikelola oleh rakyat. Kebanyakan berada di atas tanah milik atau tanah adat. Meskipun ada pula yang berada di atas tanah negara atau kawasan hutan negara. Hutan adat adalah pengelolaan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai kearifan adat. Berdasarkan jenis tumbuhan. Yang pertama hutan lindung, hutan konservasi, dan hutan produksi. Hutan lindung ialah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Hutan konservasi ialah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan produksi ialah merupakan kawasan hutan guna produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya, khususnya untuk pembangunan industri dan ekspor. Komposisi hutan adalah kumpulan dari beberapa jenis tumbuhan yang tumbuh bersama-sama pada suatu tempat membentuk suatu kesatuan di mana individu-individunya saling tergantung satu sama lain, yang disebut sebagai komunitas tumbuh-tumbuhan. Hutan dapat dikelompokkan dalam 1. Asal terbentuknya, 2. Umur, 3. Komposisi jenis penyusunnya, 4. Unit pengelolaan atau tegakan, 5. Struktur hutan, 6. Distribusi kelas umur, dan 7. Rotasi kerja. Keuntungan atau manfaat ekonomi dan administrasi murni. Yang pertama, manfaat ekonomis hutan. Untuk menahan kebanjiran karena pohon menyimpan air. Persyaratan pembangunan hutan campuran. Aspek yang harus dilakukan dalam mendukung tata kelola hutan yang baik mencakup aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan tata ruang. Melibatkan mengalokasikan lahan Indonesia menjadi wilayah yang ditetapkan untuk perlindungan dan untuk pembangunan. Yang kedua, perizinan dan sistem perizinan dilakukan guna memastikan bahwa kegiatan yang berlangsung di hutan sesuai dengan lahan yang ditunjuk melalui rencana tata ruang.
dan mematuhi undang-undang lingkungan, peraturan, dan kewajiban. Yang ketiga, penilaian analisa mengenai dampak lingkungan atau biasa disingkat AMDAL adalah proses untuk mengevaluasi dampak lingkungan dan sosial lahan pembangunan berbasis industri dan kegiatan. Yang keempat, pengelolaan anggaran. Yang transparan adalah syarat untuk pengelolaan hutan yang baik, termasuk praktik penyaluran alokasi anggaran yang tepat dan pelaksanaan dan pengumpulan dana. 5. Pemantauan adalah praktek mengevaluasi dampak dari kegiatan industri berbasis lahan pada hutan dan lahan. Yang keenam, penegakan hukum. Sangat penting untuk memastikan industri berbasis lahan mematuhi hukum dan peraturan lingkungan di Indonesia. Perbedaan tegakan seumur dan tegakan tidak seumur. Tegakan seumur adalah tegakan yang semua pohonnya ditanam pada tahun yang sama atau pada waktu yang bersamaan. Sedangkan tegakan tidak seumur adalah tegakan yang tersusun oleh pohon-pohon setiap umur, mulai dari tingkat pancang semai, pancang tiang, dan pohon masa tebang. Pertumbuhan tegak-tegakan. 1. Kondisi tegakan. 2. Komunitas tumbuhan bawah. 3. Keragaman jenis tumbuhan bawah. Yang keempat, tumbuhan bawah dominan. Yang kelima, kondisi lingkungan dan kualitas tanah. Yang keenam, hubungan keragaman jenis tumbuhan bawah dengan kualitas tanah. Pertumbuhan tegakan adalah pertambahan atau riak dari suatu besaran seperti tinggi, diameter, volume, atau luas bidang dasar pohon dalam periode tertentu. Model pertumbuhan digunakan untuk menduga besaran produktivitas dan sangat berguna dalam perencanaan pengelolaan hutan tanaman suatu jenis. Pohon. Persiapan lahan. Kegiatan persiapan lahan merupakan usaha petani dalam menyiapkan lokasi untuk kegiatan penanaman. Kegiatan persiapan lahan ini biasanya bersamaan waktunya dengan kegiatan persiapan lahan untuk tanaman pertanian. Kegiatan persiapan lahan biasanya dilakukan pada bulan Agustus dan September, karena pada bulan-bulan tersebut belum turun hujan. Lamanya kegiatan persiapan lahan tergantung pada kondisi masing-masing petani, yaitu berdasarkan luas kepemilikan lahan dan ada atau tidaknya tenaga kerja yang cukup. Penanaman. Kegiatan penanaman tanaman tahunan biasanya dilakukan bersamaan dengan penanaman tanaman semusim, yaitu pada saat hujan turun pertama kali sekitar awal bulan Oktober. Lama kegiatan ini juga tergantung dari besarnya volume pekerjaan. Akan tetapi, biasanya kegiatan ini dilakukan dalam bentuk kerja kelompok, sehingga hanya membutuhkan waktu 1-2 hari saja untuk menyelesaikannya. Jarak tanam yang ideal untuk jarak tanaman pokok adalah 4x1 meter, dan jarak 2 meter di antara tanaman pokok tersebut dapat ditanami tanaman selah. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa tinggi dari tanaman selah tidak boleh lebih tinggi dari tanaman pokok, karena akan menghambat pertumbuhan tanaman pokok. Idealnya penanaman tanaman selah sebaiknya ditanam setelah tanaman pokok berusia 1 tahun, sehingga tinggi tanaman pokok telah lebih dari 1 meter. Pemeliharaan. Yang pertama, pemupukan. Kegiatan pemupukan dilakukan pada bulan Maret bersamaan dengan kegiatan penanaman tanaman palawija berupa kacang tanah. 2. Kegiatan penjarangan. Juga bersifat kondisional karena penjarangan baru dilakukan bila pemangsaan cabang atau pruning dirasa tidak dapat mengatasi atau mengurangi naungan. Yang ketiga, pemberantasan hama dan penyakit dan usaha pencegahan. Yang keempat, pengendalian api dan kebakaran. Yang kelima, penyilangan dan penanganan kegiatan penyilangan. 6. Penyelaman, yaitu penggantian tanaman yang mati atau sakit dengan tanaman yang baik. Penyulaman pertama dilakukan sekitar 2-4 minggu setelah ditanam. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya video ini dapat menambah wawasan untuk kita semua.